tentang psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Nah, seperti yang telah kita ketahui, esensi psikoterapi ini merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang memiliki problem dalam psikologisnya gitu. Nah, berbagai bentuk bantuan ini dapat kita temui di masyarakat dari berbagai budaya. Dalam masyarakat Islam, fungsi psikoterapi ini biasanya diperankan oleh tokoh agama seperti ulama atau kiai. Nah, sebenarnya psikoterapi dalam masyarakat Islam ini telah diterapkan atau bahkan ada juga yang sudah dilembagakan gitu. Akan tetapi adanya kelemahan dalam sistem yang diterapkan seperti masih sering implisit dan juga belum sistematis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai konsep dasar terapi. Terapi psikologi itu pasti dilandasi oleh suatu pandangan tentang manusia, yang mana pandangan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi praktis yang nantinya akan dilaksanakan gitu. Nah, contohnya itu pada pandangan humanistik, yang mana memandang manusia itu sadar, memiliki tanggung jawab, dan juga memiliki potensi yang baik, yang mana nantinya hubungan antara terapis dan kliennya itu akan penuh penerimaan dan juga empatinya itu sangat ditekankan gitu. Nah, sebenarnya para tokoh agama itu sudah menjabarkan juga tentang konsep manusia ini gitu, yang mana sumbernya itu diambil dari Al-Quran dan hadis gitu. Nah, ada beberapa konsep yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui. Nah, untuk konsep yang pertama itu adalah manusia terdiri dari dua unsur, tanah dan roh. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 33 bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk. Dan juga dalam surah Shad ayat 72 yang mana ayat itu menjelaskan bahwa Allah telah meniupkan ruh kepada diri manusia. Nah, dari kedua ayat tersebut, Al-Syariati mengemukakan bahwa manusia itu terdiri dari dua dimensi. Yang pertama itu ada dimensi ketuhanan. Nah, ruh itu merupakan sebuah dimensi ketuhanan. Nah, pengaruh ruh terhadap diri manusia itu agar tumbuhnya dorongan-dorongan untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Nah, yang kedua itu ada dimensi kerendahan. Jasad berasal dari tanah yang merupakan simbol yang menunjukkan kepada kecenderungan manusia pada keburukan, kejahatan, dan kehinaan. Nah, pengaruhnya ini membuat manusia memiliki dorongan-dorongan primitif atau disebut juga dengan nafsu, dorongan agresif, dan juga dorongan untuk mendapatkan kesenangan jasmani. Yang menarik untuk dikaji di sini adalah mengenai hubungan antara ruh dan jasad gitu. Nah, menurut Al-Ghazali, ruh ini awalnya ditiupkan ke saringan halus, sehingga ruh ini disebut juga dengan jasad halus atau latifah. Nah, dalam ilmu tasawuf, teori tentang latifah ini dijelaskan lebih lanjut pada tubuh gitu. Contohnya itu dalam tarekat Naqsyabandiyah dan juga tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang mana terdapat 7 macam latifah. Oke, yang pertama itu adalah latifatul qalbi, letaknya 2 jari di bawah payudara kiri. Yang kedua adalah latifatul ruhi, 2 jari di bawah payudara kanan. Yang ketiga adalah latifatul sirri, letaknya itu 2 jari di atas payudara kiri. Yang selanjutnya adalah latifatul khofi, letaknya itu 2 jari di atas payudara kanan. Yang selanjutnya adalah latifatul akhfa, letaknya itu di tengah dada. Lalu ada latifatul nafsi di kening antara 2 mata. Lalu ada latifatul qalb di seluruh tubuh. Nah, sistem ini pada umumnya digunakan sebagai dasar untuk proses pembersihan dan peningkatan ruh pada diri manusia. Konsep selanjutnya adalah manusia memiliki akal dan kalbu. Nah, akal dan kalbu ini merupakan 2 aspek penting yang ada dalam diri manusia untuk membedakannya dengan binatang. Nah, akal ini memungkinkan manusia menyadari, memperoleh pengetahuan, juga dapat berhubungan dengan kehidupan di sekitarnya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan akal ini telah banyak gitu dibahas oleh psikologi barat, yang mana khususnya psikologi yang berorientasi pada kognitif.
Nah, kalbu ini berasal dari bahasa Arab yaitu kolbun, yang menurut Muniuddin ini memiliki beberapa arti. Yang pertama itu adalah jantung, jiwa, ruh, dan juga intelek atau suci gitu. Ya, atau juga dikatakan bahwa kolbu ini memiliki arti yang berubah-ubah dan juga yang berbulak-balik gitu. Nah, sedangkan menurut Al-Ghazali, kolbun ini memiliki dua arti. Yang pertama yang mengacu pada fisik, yang artinya itu jantung gitu. Nah, yang kedua ini merujuk pada yang halus atau latifah, yang mana maksudnya itu adalah sebuah hakikat manusia yang merasa atau yang mengetahui dan juga yang mengenal. Dalam kehidupan sehari-hari, kalbu ini biasanya dikaitkan dengan rasa gitu. Tetapi kalbu ini ternyata tidak hanya memiliki kemampuan merasakan saja, akan tetapi juga mengetahui dan mendapatkan pengetahuan. Nah, dengan kalbu ini manusia dapat mendapatkan pengetahuan rahasia yang bersifat rohani, termasuk rahasia tentang ketuhanan. Kalbu mempunyai kaitan erat dengan ruh, karena dalam proses perkembangannya, sebagian besar perhatian manusia disarankan ke dunia luar, maka akal akan berkembang pesat, sehingga akal akan terlalu dominan gitu, dan kalbu menjadi terkubur, yang akibatnya adalah daerah ketidaksadaran manusia semakin besar, dan manusia semakin terasing oleh dirinya sendiri, yang seperti disinyalir oleh para tokoh psikologi eksistensial, salah satunya yaitu penyakit modern. Nah, ada dua akibat yang menonjol kalau ruh yang sebagai sumber kebaikan dalam kalbu itu terkubur. Yang pertama, kalbu akan didominasi oleh nafsu atau dorongan-dorongan primitif, baik yang mengarah pada kesenangan-kesenangan jasmaniah atau duniawi gitu. Nah, yang kedua itu penyakit-penyakit mulai tumbuh gitu. Penyakit-penyakit hati itu tumbuh. Nah, penyakit-penyakit dalam kalbu diklasifikasikan pada 4 kelompok. Yang pertama itu yang berhubungan dengan Tuhan seperti kufur, fasik, dolim gitu, atau syirik, munafik, dan juga yang sebagainya. Nah, yang kedua ini yang berhubungan dengan diri sendiri seperti egois, sombong, ria, malas, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu yang berhubungan dengan manusia lain seperti dengki, iri, curiga gitu, bohong, gibah, namimah, yang seperti itu. Lalu yang keempat itu ada yang berhubungan dengan alam seperti serakah atau cinta dunia secara berlebihan atau yang sebagainya. Konsep yang ketiga adalah nafs manusia mempunyai tingkatan-tingkatan. Nah, konsep mengenai nafs ini merupakan konsep yang paling sulit untuk dipahami dan dijelaskan gitu. Karena nafs ini mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan ruh dan juga kalbu. Menurut Al-Ghazali, secara etimologis, istilah ini berhubungan dengan asal-usul penipuan dan secara silih berganti juga dipakai dalam literatur Arab dengan arti jiwa kehidupan. Nah, menurut Muniuddin, arti nafs ini mencakup berbagai hal, antara lain nafas gitu. Lalu kehidupan binatang, jiwa, diri, dan esensi dan sebagainya gitu. Nah, yang lebih bersifat psikologis, arti dari nafs ini adalah kepribadian diri atau tingkat perkembangan kepribadian. Ini berarti bahwa nafs itu merupakan diri, ego, pribadi, juga self yang bermaksud pada diri sejati gitu, diri yang sejati. Nah, esensi nafs itu sebenarnya adalah ruh. Jadi istilah nafs itu sering diartikan dengan jiwa. Nah, meskipun pengertian dari nafs ini beraneka macam gitu. Nah, tetapi para ulama atau para ahli ini memiliki pendapat yang sama mengenai nafs, yaitu nafs ini memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, yang banyak dikemukakan itu ada 3 tingkatan mengenai nafs ini. Yang pertama itu ada nafs al-amarah. Nah, ini tuh jiwa manusia ini banyak dipengaruhi oleh dorongan-dorongan primitif. Jadi
sangat terikat pada kenikmatan-kenikmatan badani dan duniawi. Nah, yang kedua itu ada nafs al-lawamah ya, yang berarti jiwa manusia ini mulai menyadari dirinya sendiri dan berusaha meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Nah, lalu yang ketiga itu ada nafs al-mutmainnah, yaitu diri atau jiwa manusia yang banyak didominasi sifat-sifat kebajikan. Nah, lalu ada yang lebih terperinci gitu menurut Syafi'i, bahwa tingkatan-tingkatan nafs itu ada 9. Yang pertama itu ada nafs an-nabati, lalu ada nafs al-hayawan, lalu juga ada nafs al-insan, lalu ada nafs al-lawamah, lalu ada nafs al-mulhamah, lalu nafs mutmainnah, nafs ar-radiyah, nafs al-mardiyah, dan juga nafs al-kamilah. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut bahwa tingkatan ini terlihat gitu ya, bahwa tingkat yang paling rendah itu menunjukkan pengaruh jasad lebih dominan, sementara yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari ruh gitu, yaitu yang mengarah kepada kebajikan dan berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya ada tujuan dari terapi. Nah, dari konsep-konsep yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa kesimpulan gitu yang bisa didapatkan. Nah, yang pertama itu tadi, yang pada konsep pertama, yaitu manusia terdiri dari unsur ruh dan jasad gitu. Ruh ini sebagai isi dan jasad ini sebagai wadahnya. Lalu yang kedua itu, kalbu merupakan pusat dari diri manusia yang sangat menentukan apakah seseorang ini memiliki mental yang sehat atau tidak gitu. Lalu yang ketiga itu ada gangguan mental, sebagian besar disebabkan oleh penguasaan hawa nafsu dan penyakit-penyakit atas kalbu manusia, sehingga potensi ruh tidak berkembang. Lalu yang keempat itu ada jenis-jenis gangguan mental berkaitan erat dengan tingkatan nafs yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dari apa yang telah disimpulkan tadi, maka tujuan dari terapi itu adalah yang pertama, membersihkan hati dari berbagai penyakit, baik yang berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan diri sendiri, dengan manusia lain, atau juga berhubungan dengan alam semesta. Lalu yang kedua ini, menguasai pengaruh dari dorongan-dorongan primitif, sehingga dorongan-dorongan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya gitu. Lalu yang ketiga itu meningkatkan derajat dari nafs untuk mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat insan kamil atau yang sempurna gitu. Tapi karena menjadi manusia yang sempurna itu tidak mungkin tercapai gitu. Jadi proses ini itu merupakan sebuah proses yang akan dilakukan terus-menerus gitu. Nah, yang selanjutnya itu menumbuhkan sifat atau sikap dan perbuatan yang baik atau disebut juga dengan akhlakul karimah. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas yang baik sebagai khalifah di muka bumi. Nah, untuk proses dan teknik terapi ini ada 3 tahapan gitu. Yang pertama itu ada tahap takholi, lalu ada tahap tahali, lalu yang terakhir itu ada tahap tajali. Nah, yang pertama ini tahap takholi atau pengosongan diri dari sifat buruk dan hawa nafsu. Nah, tujuan dari tahapan pertama ini agar muslim atau kliennya itu dapat mengenali, menguasai dan membersihkan diri. Nah, untuk tahapan pertama ini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik pengenalan diri. Nah, dalam terapi Islam gitu, teknik yang cocok untuk pengendalian diri ini adalah dengan metode introspeksi diri, yaitu senantiasa melihat diri sendiri gitu. Lalu yang kedua itu ada teknik pengontrolan diri, yang biasanya teknik ini tuh dilakukan oleh mereka yang sulit mengendalikan nafsunya gitu, atau sulit mengendalikan dorongan primitif yang ada pada dirinya. Nah, untuk teknik pengendalian diri ini memang gangguan-gangguannya itu berakar pada problem pengendalian nafsu gitu. Nah, yang perlu dilakukan itu bukan menghilangkan nafsu-nafsu tersebut, akan tetapi menumbuhkan kontrol diri yang tangguh gitu. Nah, ada beberapa cara untuk menumbuhkan kontrol diri itu gitu.
Yang pertama itu ada teknik puasa. Nah, untuk puasa di sini maksudnya itu bukan seperti puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, tetapi ini itu untuk yang bertujuan agar mengembangkan potensi kontrol diri terhadap jenis nafsu tertentu gitu. Selanjutnya ada teknik paradoks atau teknik kebalikan. Nah, untuk teknik ini dilakukan untuk menumbuhkan kontrol diri terhadap hal-hal yang sangat digemari atau dicintai oleh seseorang. Nah, tujuan utamanya ini supaya seseorang meskipun dia mencintai sesuatu gitu, tapi dia itu masih dapat mengendalikannya gitu. Teknik yang ketiga itu ada teknik-teknik pembersihan diri. Salah satu tujuan dari tahap takholi ini adalah usaha penyembuhan dari berbagai gangguan mental kan. Nah, maka dari itu, dari tahap pembersihan diri ini tuh ada beberapa cara yang dapat diterapkan gitu. Untuk yang pertama ini ada teknik zikrullah yang mana dilakukan dengan menyebut nama Allah secara berulang kali. Nah, ternyata metode zikrullah ini tuh sangat potensial pada tahap takholi secara keseluruhan gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada teknik membaca Al-Quran, dan yang ketiga itu ada teknik penyangkalan diri. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap tahali. Kalau tadi pada tahap takholi itu adalah tahap penyembuhan atau perbaikan. Nah, untuk tahap tahali ini tuh sebuah tahap pengembangan gitu. Tujuannya itu untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji atau disebut juga dengan akhlakul karimah pada diri seseorang. Nah, ada beberapa teknik untuk penerapan pada tahap yang kedua ini. Yang pertama itu ada teknik internalisasi Asmaul Husna. Asmaul Husna ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sifat-sifat yang baik dalam diri seseorang. Caranya itu dengan menginternalisasi sifat-sifat yang tercermin dalam Asmaul Husna itu tersebut. Nah, untuk yang kedua ada teknik teladan Rasul, yang mana kita sebagai umat muslim itu memang harusnya meneladani sifat-sifat Rasul gitu. Nah, dalam konteks terapi Islam, meneladani Rasul ini perlu dilaksanakan secara terprogram. Misalnya, mengambil salah satu sifat Rasul yang ringan, seperti jujur, seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada teknik pengembangan hablum minanas, yang mana fokus utama dalam tahap tahali ini adalah menjalin hubungan dengan manusia yang dilandasi dengan sifat Allah dan juga akhlak Rasul. Nah, untuk tahap yang terakhir ada tahap tajali. Kalau tadi pada tahap tahali dalam psikoterapi Islam itu memfokuskan diri pada hubungan dengan sesama manusia, nah untuk tahap tajali ini adalah tahap peningkatan hubungan dengan Allah. Nah, untuk tahap-tahapan yang telah dijelaskan tadi, itu semua itu memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi tidak terpisah secara jelas. Nah, untuk fungsi psikoterapis dalam terapi Islam ini adalah sebagai pembimbing bagi kliennya untuk mencapai taraf nafs yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, tugas terapis adalah membantu kliennya untuk mengenali sifat-sifat dirinya, lalu membantu klien mengatasi problema-problema atau gangguan yang dialami, juga memberikan petunjuk-petunjuk teknik-teknik yang akan dilakukan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.